Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi perjuangan era Kartini dalam membangun bangsa. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Itulah sebagian kata-kata mutiara dari R.A. Kartini yang menggambarkan kepribadian beliau sebagai wanita Indonesia yang santun, hormat, dan berbakti kepada orang tua, akan tetapi memiliki visi membangun emansipasi perempuan yang luar biasa. Kisah perjuangan R.A. Kartini sudah banyak yang menulis. Perjuangan beliau abadi di hati kaum perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini Djoyo Adiningrat atau dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan putri pasangan Raden Mas Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Ayahnya seorang bangsawan yang juga menjabat sebagai Bupati Jepara, sedangkan ibunya merupakan anak seorang kiai atau guru agama di kota Jepara. Ibunda R.A. Kartini bukan keturunan bangsawan, melainkan rakyat biasa. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi keluarga Kartini, sebab pada zaman itu peraturan kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati menikah dengan bangsawan. Alasan tersebut akhirnya membuat ayahnya harus mempersunting seorang wanita lain yang bernama Raden Ajeng Wuryan. Beliau seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura pada saat itu. Pada zaman itu, wanita-wanita belum bisa memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Para wanita belum diizinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria. Bahkan mereka juga tidak bisa menentukan pasangannya sendiri. Kartini sendiri hanya diizinkan sekolah sampai tamat ELS atau Europe Leisure School atau setara dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah, Kartini harus menjalani masa pingitan hingga saatnya tiba untuk menikah. Ini merupakan adat istiadat yang berlaku di Jepara. Selama masa tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat menyurat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan oleh Kartini. Dari Abendanonlah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran-koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada strata sosial yang amat rendah. Saat remaja, Kartini banyak bergaul dengan orang terpelajar serta aktif dalam melakukan surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Tidak hanya itu, beliau juga gemar membaca surat kabar atau majalah kebudayaan Eropa dan buku-buku, khususnya buku tentang kemajuan wanita. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan penuh perhatian, sampai terkadang membuat catatan kecil, dan tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut sebuah judul karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Ia gemar membaca buku-buku seperti karangan Max Havelaar dan surat-surat cinta yang ditulis oleh Multatuli. Momen yang paling nyata dalam R.A. Kartini adalah seorang wanita yang paham betul tentang apa arti emansipasi. Pada saat beliau menghadapi dua pilihan, berangkat ke Batavia atas fasilitas Belanda sesuai dengan cita-cita yang sudah diidam-idamkannya, ataukah menikah
sesuai kehendak orang tuanya. Detik demi detik, menit demi menit, hatinya bergulat dengan suatu pilihan cita-cita luhur membangkitkan kesetaraan gender atau tetap menikah dengan Bupati Rembang. Pada saat-saat kritis itulah beliau menunjukkan kebesaran jiwanya. Beliau mampu menekan keegoisannya dan memilih patuh kepada orang tuanya, yaitu menikah dengan Bupati Rembang. Pada tanggal 12 November 1903, Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Beliau bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang sebelumnya sudah memiliki istri. Namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu orang anak yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Kartini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Wafatnya Raden Ajeng Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan beliau semasa hidupnya, karena salah satu temannya yang berada di Belanda, yaitu Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirim oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Beliau merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat-surat Kartini dan diberi nama Dordrecht Todlage, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhirnya ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran dengan bahasa Melayu. Dari kumpulan surat tersebut diketahui bahwa Kartini selama ini sering mencurahkan banyak keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Bagaimana kebudayaan Jawa begitu menghambat kemajuan wanita pribumi kala itu, seperti tidak bisa menuntut ilmu, kewajiban untuk melaksanakan masa pingitan, serta adanya mengekang kebebasan wanita. Beliau juga mengungkapkan banyak kendala yang dihadapi dalam memajukan wanita pribumi, khususnya di Pulau Jawa. Selain itu, Kartini juga menulis tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, perikemanusiaan, dan juga nasionalisme. Pemikiran-pemikiran Kartini mengenai emansipasi wanita atau persamaan hak wanita pribumi dianggap sebagai hal baru yang bisa mengubah pandangan masyarakat. Tulisan tersebut berhasil mengubah pola pikir masyarakat, terutama kaum Belanda terhadap wanita pribumi. Selain itu, tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh Indonesia seperti Wage Rudolf Supratman. Pemikiran Kartini dalam memajukan bangsa Indonesia membuat W.R. Supratman berinisiatif menciptakan lagu Ibu Kita Kartini sebagai salah satu penghargaan atas perjuangan yang telah beliau lakukan. Presiden Soekarno
juga mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1964. Isinya mengenai penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan juga menetapkan hari lahir Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Kartini hingga saat ini. Berkat perjuangan Kartini, kini wanita-wanita Indonesia memiliki kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, juga mendapatkan kesetaraan hak dengan pria dalam hal otonomi dan kesetaraan hukum. Seorang guru bukanlah hanya sebagai pengasuh pikiran saja, melainkan juga pendidik budi pekerti. Tetapi, apalah artinya pandai dalam ilmu yang hendak diajarkan itu apabila ia tidak dapat menerangkan secara jelas kepada murid-muridnya. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Kebahagiaan perempuan yang paling tinggi sejak berabad-abad yang lalu, bahkan juga sampai saat ini, adalah hidup selaras dengan laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.